But you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'll be right here. I hold you when things go wrong. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'll be right here. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi berbasis HOTS dan TPICS. Nah, model pembelajaran HOTS, pengembangan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skill atau HOTS, melalui program yang dikembangkan sebagai upaya Kementerian Pendidikan dan Budaya melalui Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kepemimpinan. Dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan melalui arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Budaya yang pada tahun 2018 telah terintegrasi penguatan pendidikan, karakter dan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Tujuan pembelajaran HOTS itu ada 4. 1. Sebagai situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya. Yang kedua, kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari lingkungan belajar, strategi, dan kesadaran dalam belajar. Yang ketiga, pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi, linear, hierarki, atau spiral menuju pemahaman pandangan ke multidimensi dari interaktif. Nah, yang keempat, keterampilan berpikir tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Ada beberapa menurut para ahli tentang metode HOTS. Itu 1 dari Renix 1987 adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang dasar. Keterampilan ini juga digunakan untuk menggarisbawahi bahwa berbagai proses tingkat tinggi menurut jenjang taksonomi Bloom. Menurut Bloom, keterampilan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama, keterampilan tingkat rendah yang paling dalam proses pembelajaran, yaitu mengingat atau memahami atau understanding, dan menerapkan atau applying. Yang kedua itu adalah klasifikasi dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi berupa keterampilan analisis atau analyzing, mengevaluasi atau evaluating, dan mencipta. Nah, model-model pembelajaran HOTS yaitu 1.
pembelajaran melalui peningkapan atau penemuan, discovery, inquiry learning. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis project. Selain 3 model tercantum dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, guru juga diperbolehkan mengembangkan pembelajaran di kelas dengan menggunakan model pembelajaran yang lain, seperti cooperative learning yang mempunyai berbagai metode seperti Jinshu, NHT, MEC-AMIT, dan TPS. Nah, model discovery atau inquiry learning adalah memahami konsep, arti, atau hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Inquiry terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mental untuk menunjukkan beberapa konsep dan prinsip. Nah, inquiry dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses tersebut disebut kognitif proses, sedangkan discovery itu sendiri the mental proses. Langkah-langkah kerja model pembelajaran atau peningkapan pembuatan adalah sebagai berikut. 1. Langkah model discovery learning. Pemberian rangsangan. 2. Pertanyaan atau identifikasi masalah. 3. Pengumpulan data. 4. Pengolahan data. 5. Pembuktian. Dan 6. Menarik kesimpulan. Langkah-langkah model inquiry learning. Model pembelajaran inquiry learning berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok di lingkungan sekitarnya secara nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna dan kontekstual. Tujuan dari PBL adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata, mengintegrasi konsep higher order thinking skill atau HOTS, keinginan dalam belajar mengarahkan belajar diri sendiri dan keterampilan. Karakteristik yang tercantum dalam PBL yaitu 1. Masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. 2. Biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan dalam mengembangkan. Yang 3. Masalah biasanya menuntut spesifik majemuk. Yang 4. Masalah membuat pembelajaran tertentu. Yang 4. Masalah membuat pembelajaran tertantang untuk mendapat pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. Yang 5. Sangat mengutamakan belajar mandiri. Yang 6. Memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari sumber saja. Dan yang terakhir, 7. Pembelajaran kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Karakteristik ini menuntun peserta didik untuk dapat menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, terutama kemampuan pemecahan masalah. PBL guru berperan sebagai guidance underslide dari berbagai pemahaman. Hal ini menegaskan pentingnya bantuan belajar
atau PBL pada tahap awal pembelajaran. Peserta didik mengidentifikasikan apa mereka mengetahui maupun yang belum berdasarkan informasi dari buku tersebut. 1. Orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing, menyediakan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang berikut, berdasarkan sintaks tersebut, langkah-langkah pembuatan berbasis masalah dirancang oleh guru sebagai berikut. 1. Kelebihan model ini adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik, mengembangkan mengendalikan diri peserta didik, memungkinkan peserta didik mempelajari peristiwa secara multidimensi dan mendalam, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, mendorong peserta didik mempelajari materi dan konsep baru ketika memecah masalah. Dan yang ke-6, mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan komunikasi yang memungkinkan mereka belajar dan bekerja dalam tim. Yang berikut, mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah tingkat tinggi atau kritis. Yang berikut, integrasi teori dan praktek yang memungkinkan peserta didik menggabungkan pengetahuan lama dan pengetahuan baru. Yang berikut itu motivasi pembelajaran. Peserta didik memperoleh keterampilan mengolah data. Nah, yang berikut model pembelajaran project based learning. Model project berbasis learning adalah model pembelajaran yang melibatkan kreativitas peserta didik dalam memecahkan masalah, dilakukan secara berkelompok atau mandiri. Melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituang dalam sebuah proyek untuk melanjutkan dipresentasi kepada orang. Pengetahuan cara membelajarkan dan menguasai materi pembelajaran sesuai bidang dikenal dengan istilah pedagogi content know atau PCK. Istilah PCK pertama kali dikenal oleh Schulman pada tahun 1986. Namun PCK tidak sekedar irisan atau gabungan pengetahuan tentang pedagogi dan penguasaan materi, namun diperkuat oleh pengalaman guru. Penelitian menunjukkan persepsi calon guru terhadap TPACK sangat dipengaruhi oleh pengalaman mengikuti perkuliahan terkait pengetahuan teknologi tentang teknologi dan pengetahuan pedagogik dan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh besar terhadap proses pembelajaran, sehingga abad 21 mendorong saudara untuk memiliki pengetahuan terkait teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Istilah PCK diubah menjadi TPACK dan berkembang melibatkan banyak dominan pengetahuan di dalamnya. Konsep TPACK melibatkan 7 dominan pengetahuan karena ada irisan atau sintesa baru, yaitu 1. Pengetahuan materi, yaitu penguasaan bidang studi atau materi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan pedagogik, yaitu pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengetahuan teknologi, yaitu pengetahuan bagaimana menggunakan
menggunakan teknologi digital. Yang keempat, pengetahuan pedagogik dan materi, yaitu gabungan pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran dalam proses dan strategi pembelajaran. Yang kelima, pengetahuan teknologi dan materi, yaitu pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan bidang studi atau materi pembelajaran. Nah, yang berikut pengetahuan tentang teknologi dan pedagogik, yaitu pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan mengenai proses dan strategi pembelajaran. Yang berikut pengetahuan tentang teknologi pedagogik dan materi, yaitu pengetahuan tentang teknologi digital, pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran, pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran. Ke dalam dominan untuk menerapkan TPACK secara praktis adalah 1. Menggunakan TI untuk menilai peserta didik. Contohnya, saudara melakukan mikroskop Excel untuk mengubah nilai, menggunakan kuis online untuk menilai partisipasi peserta didik, menggunakan grup chatting untuk memahami cara berkomunikasi melalui sosmed dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan TI untuk memahami materi pembelajaran. Contohnya, mengemas materi abstrak ke dalam analisis video, mensimulasikan prinsip kerja mesin menggunakan animasi, memberi rujukan tautan untuk belajar lebih lanjut dan sebagainya. Yang ketiga, mengintegrasi TI untuk memahami peserta didik. Contohnya, meminta peserta didik memvisualisasikan idenya menggunakan Corel Draw, menggunakan WhatsApp atau email untuk menampung keluhan peserta didik, menyediakan forum konsultasi secara online dan sebagainya. Yang keempat itu mengintegrasikan TI dalam rancangan kurikulum termasuk kebijakan. Contohnya, melibatkan guru dalam mengembangkan sumber belajar digital, diskusi rutin, mengembangkan konten digital, memasukkan program peningkatan melek TI, guru dan sebagainya. Nah, yang kelima itu integrasikan TI untuk menyediakan data. Contohnya, menggunakan TI untuk menyediakan data akademik, data induk peserta didik, data mutasi peserta didik, dan membuat gravitasi dan lain sebagainya. Nah, yang keenam itu mengintegrasikan TI dalam strategi pembelajaran. Nah, contohnya, mengembangkan pembelajaran berbasis web, mengelola forum diskusi online, melaksanakan video pembelajaran untuk memotivasikan peserta didik. Nah, yang ketujuh itu menerapkan TI untuk mengelola pembelajaran. Contohnya, menggunakan TI untuk presentasi online, memajukan dan mengelola nilai peserta didik menggunakan sistem informasi akademik. Yang kedelapan, mengintegrasi TI dalam konteks mengajar. Contohnya, menyediakan pilihan pembelajaran berbasis online, menciptakan lingkungan pembelajaran lebih aktif dan lebih bagus lagi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.